selamat malam pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So manage your mind. Pemirsa, pada malam hari ini Manage Your Mind akan membahas tema yaitu Konghucu dan ajaran 5 hubungan masyarakat. Untuk itu sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Bapak Halim Tobing, Ketua Majelis Agama Konghucu. Ya, Witek Tongdian, selamat malam. Sian Yuita, selamat malam Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, Sian Tianzeen, sehat. Sehat ya Pak ya, senang sekali dan terima kasih sudah berkenan hadir di studio Dharma TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dharma TV. Sama-sama, Bapak Halim. Saya juga diberi kesempatan, terima kasih juga. Ya, sama-sama Bapak. Bapak, pada malam hari ini tema kita menarik sekali ya Bapak ya, terkait dengan Konghucu dan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak untuk pengertian hidup bermasyarakat menurut agama Konghucu itu seperti apa? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, pada Mbak Nisha maupun Dharma TV. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan suasana yang cukup hangat. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Selamat malam, Witek Tongdian. Itu salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Nisha. Baik. Ya, jadi ya kita di sini bisa ketemu, ngomong-ngomong, hidup ya Mbak namanya. Iya, betul. Kalau udah hidup ya istilahnya secara umum ya. Ya. Iya. Lah karena kita sebagai makhluk sosial maka gitu mesti kita punya peradaban. Kita berbeda dengan hewan yang sama-sama hidup, cuman karena kita punya akal dan budi, kita punya adab, kita punya peradaban. Inilah yang harus kita bina. Tentunya sebagai masyarakat hidup secara keseluruhan ini, kita harus bisa harmonis dengan siapapun, tadi termasuk dengan sesama manusia maupun dengan alam. Nah, tugas hidup dari manusia ini adalah setiap manusia yang dilahirkan ini sudah dibekali oleh Yang Maha Kuasa ini watak sejati. Watak sejati inilah yang untuk menempuh jalan suci. Nah, watak sejati apa? Cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana, dapat dipercaya. Ini harus kita kembangkan, harus kita bina supaya dalam kehidupan kita membina diri ini bisa menempuh jalan suci atau singtao, ya. Kemudian agama ini melalui jalan suci ini tentunya kalau boleh saya sebutkan di dalam kitab suci agama Konghucu bahwa di jalan ajaran besar ini tertulis gini. Apa toh agama itu? Agama itu adalah kalau saya hidup ini menempuh jalan suci, pengertiannya firmandian itulah yang dinamai watak sejati. Bimbingan menempuh watak sejati itulah yang dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah yang dinamai agama. Ya, di dalam kitab suci sini ada bunyinya seperti itu. Kemudian di dalam membimbing manusia itu membawa ke arah jalan suci itu adalah mengembilangkan kebaikan, mengasihi rakyat dan berhenti pada puncak kebaikan. Pengertiannya kita hidup ini harus membina diri, menegakkan firman, hidup menempuh jalan suci, memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan diri maupun keluarga,
maupun masyarakat sekitarnya, bahkan sampai segenap isinya itu, ya, dengan satya, yakni dengan memuliakan Tuhan. Itu arti hidup pengertiannya menurut agama Konghucu. Baik Bapak. Nah, untuk menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis itu bagaimana caranya Bapak? Sebetulnya sederhana sekali Mbak, untuk menciptakan masyarakat hidup itu apa tadi? Yang harmonis. Harmonis. Ya, apa yang dibutuhkan? Gampang, toleransi. Ya, jadi saya mentoleransi siapapun. Dalam arti toleransi itu yang sebenarnya adalah ada salah satu sabda Nabi Konghucu dalam hidup ini. Apa pedoman hidup dari Nabi Konghucu? Hanya satu, satya dan tepasalira. Satya dan tepasalira ini adalah pengertiannya satya kepada Dien dan tepasalira kepada sesama manusia. Kalau perlu saya jabarkan lebih detail lagi. Boleh. Ya. Jadi jalan suci yang satu yang menembus semuanya. Jadi kita satya ini vertikal kepada Tuhan Khalik alam semesta. Ini vertikal, kita hubungan ke atas ini. Dan horizontalnya kepada sesama, lingkungan. Jadi di situ kalau kita sudah bisa pengertiannya itu membedakan mana yang pokok, mana yang akhir, mana yang harus saya utamakan, mana yang kemudian. Bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar. Bisa membedakan mana yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Ini termasuk seseorang yang telah sudah dekat dengan jalan suci. Ya? Yeah. Ini ada di dalam ajaran besar utama yang ketiga di dalam kitab suci agama Konghucu. Ini ada mengerti mana yang pokok dan mana yang kemudian. Baik. Ini jadi satya dan tepasalira. Pengertiannya apa? Kalau saya tidak mau dijiwit orang, saya jangan jiwit orang. Tepasalira berarti tentang saya itu mencintai seseorang itu dengan kasih, dengan tenggang rasa. Ya, kalau saya mengatakan segala sesuatunya yang tidak baik, kok aku ngomong gak enak ya pada mbaknya ini, kerosok kan tidak enak ini. Ya, nah ini tenggang rasa kepada siapapun, karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang mempunyai akal, budi, punya peradaban. Nah, kita ini harus berhati-hati dalam ucapan supaya pengertiannya yang tadi Mbak tanyakan, bagaimanakah kehidupan bersosial ini supaya harmonis, yaitu harus tepasalira, harus istilahnya toleransi. Kurang lebihnya seperti itu. Toleransi di sini termasuk toleransi beragama, Bapak, dalam menjalankan agama? Ya. Di dalam beragama ini adalah merupakan satu keyakinan, ya. Di dalam kitab suci agama Konghucu ada tertulis kalau perlainan keyakinan tidak perlu diperdebatkan. Ya. Karena memperdebatkan keyakinan satu malam suntuk tidak habis, Mbak. Betul. Ya. Jadi kalau mbaknya atau orang lain yang punya keyakinan yang lain, cukup kita karena beda paham, tetapi saya yakin semua tujuannya baik. Semua tujuannya sama. Ya. Jadi toleransi tadi itu sangat-sangat besar artinya, gitu Mbak. Begitu ya Bapak ya. Namun yang terjadi di masyarakat begitu kan, ada yang memang orang yang sudah sadar Bapak ya. Nah, pertanyaan saya ini akan saya tanyakan setelah yang satu ini Bapak. Tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Masih dalam program acara Manage Your Man pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Bapak Halim Tobing, membahas tema yaitu Konghucu dan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Ya Bapak, saya lanjutkan lagi terkait pertanyaan saya sebelum tadi jeda Bapak ya, yaitu begini Bapak, kadang-kadang saya melihat fenomena di masyarakat itu belum adanya kesadaran gitu ya terkait bagaimana bermasyarakat yang baik. Terbukti jangan jauh-jauh Bapak ya, tetangga, mungkin ada tetangga itu kurang respon begitu ya, terus kemudian bergosip misalkan seperti itu. Nah itu kan kalau di masyarakat kan yang saya ketahui ini Bapak ada yang seperti itu. Menurut Bapak bagaimana ini? Yang harus mengintrospeksi adalah siapa di sini Bapak? Apakah harus ya sudahlah ya tetangga saya begitu misalkan seperti itu? Tahu bagaimana? Karena kita sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, tentunya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, betul. Iya. Kita tahu tetangganya ada yang istilahnya dalam tanda petik usil atau pengertiannya suka ngerasani atau suka mengata-ngatakan pada kita atau kepada siapapun. Ya. Mungkin karena ini mungkin keterbatasan pengetahuannya, keterbatasan wawasan dari seseorang itu. Yang mungkin tadi Mbak ada pertanyaan, apakah ada tingkat dalam agama Konghucu? Tidak ada. Seseorang itu sejauh mana dia mau membina diri, sejauh mana dia itu mau pengertiannya itu introspeksi dan memperbaiki diri setiap saat. Ini ada di dalam ajaran agama Konghucu bahwa setiap saat kita harus selalu memperbaharui diri. Dengan begitu menjadikan seseorang ini mempunyai satu wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas, dengan berjalannya umur, tambah umur, seseorang ini akan tambah lebih menjadi bijaksana. Baik. Kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu Mbak, biasanya coba kita, kenapa toh? Kita cari permasalahannya. Kenapa orang itu seperti itu? Oh, kalau mungkin setelah kita adakan pendekatan, kita ajak omongan, setelah mereka mau menjabarkan, oh aku itu bagaimana lah, itu baru kita nantinya kita akan bisa, oh gitu. Jadi kita mungkin cari celah bagaimana bisa, kita nggak usah ngomong agama, tetapi kita bisa memberikan satu pengertian supaya orang itu wawasannya supaya bisa lebih luas gitu Mbak. Karena kalau bicara tentang masyarakat, terutama untuk tetangga, ini adalah saudara terdekat Bapak ya. Jadi, nah ini, jadi misalkan ada istilahnya gagal paham atau miskomunikasi dengan tetangga kita. Nah ini sebagai manusia, ini kita harus betul-betul toleransi, begitu kah Bapak? Betul. Iya, sangat toleransi. Terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana agama Konghucu ini mengajarkan tentang hubungan manusia untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Ini yang baik bagaimana Bapak Halim? Tentunya sebagai umat Konghucu yang telah betul-betul mau mempelajari, itu ada satu kata kunci, ada satu pedoman dalam kehidupannya, yaitu adalah hubungan dengan masyarakat, sehingga dalam arti yang sesungguhnya kalau seseorang ini sudah bisa mempelajari tentang kehidupan manusia ini, akan bisa menempatkan diri. Ya, jadi kalau kita ini bisa mendapatkan 3 tribusaka, kemudian bisa aplikasikan, bisa membawa kehidupan kita ini dalam 5 hubungan yang baik, tentunya pertanyaan Mbak tadi itu akan terjawab. Pengertiannya begini, jadi dalam kehidupan dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala pernak-perniknya, dengan segala kerepotannya, akan terjawab oleh tribusaka dan 5 hubungan.
Tiga pusaka adalah, kalau dalam bahasa Mandarinnya itu nama saya sebut dengan Zi Ren Yung, yang mempunyai Zi itu artinya bijaksana. Kemudian Ren itu adalah cinta kasih. Kemudian yang ketiga Yung itu adalah berani. Ya. Nah, tiga pusaka ini yang akan membawakan kita menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan beragama ini, menjadikan beres semuanya, Mbak. Pengertiannya dari Tripusaka atau Zi Ren Yung tadi itu adalah bijaksana. Pengertian bijaksana ini, seseorang kalau mempunyai karakter ya, ada orang yang karakternya memang emosinya meluap-luap, ada orang yang pengertiannya bisa meredam emosinya. Ini akan memberikan satu, segala tindakannya ini dipikir berdasarkan sandaran atau landasan yang kemanusiaan atau enggak. Kalau orang itu enggak bijaksana, tentunya melakukan segala sesuatu itu tanpa dipikir, langsung bergerak tanpa memikirkan sebab akibat dan lain-lainnya, yang mana nanti akan merugikan orang lain apa enggak. Nah, tentunya bijaksana ini harus dibarengi dengan kematangan jiwa seseorang. Ya. Kemudian kalau yang namanya cinta kasih, kemanusiaan dalam manusia ini, apa yang diri kita tidak inginkan janganlah kita berikan pada lain orang. Mbaknya melihat ada anak kecil yang jalan di pinggir jalan akan terperosok ke dalam parit. Secara spontan mbaknya mesti akan menarik anak itu untuk supaya tidak sampai jatuh. Ini merupakan salah satu bentuk cinta kasih. Mbaknya ada tetangganya yang ada repot punya hajat. Mbaknya spontanitas datang langsung ke sana. Ini bentuk cinta kasih kepada sesama. Tanpa melihat orang itu agamanya apa loh, Mbak. Ya. Nah, ini yang. Kemudian dalam arti Zi Ren Yung yang ketiga adalah berani. Mbaknya dalam kehidupan ini harus punya satu visi dan misi. Saya harus hidup itu seperti apa? Ke arah mana? Saya berkeluarga, saya mau punya anak 3, saya punya anak 2, punya arah kan, Mbak? Iya, betul. Untuk saya ingin sesuatu, menetapkan tujuan. Iya. Tentunya banyak rintangan-rintangan di sana. Mbaknya harus berani untuk ambil satu sikap untuk bisa mendapatkan yang diinginkan. Ya. Mbaknya juga harus berani bertetangga dengan siapapun. Kalau misalnya apa yang disampaikan itu enggak benar, dalam arti secara prinsip, mbaknya harus juga berani mengatakan mbak itu enggak benar. Kebenaran itu di mana? Kebenaran memang kita ambil secara umum. Benar menurut mbak belum pasti benar menurut saya. Menurut saya benar belum pasti benar menurut mbak. Tapi kita ambil secara umum. Dan mbak harus berani mengatakan, oh Pak Halim itu enggak benar, itu yang benar seperti ini. Nah, ini harus berani mengatakan. Berani dalam arti tabah juga. Kemudian karena kita sebagai makhluk sosial yang harus bersosialisasi, kita ini mempunyai 5 hubungan, Mbak. 5 hubungan ya, dalam arti bersosial masyarakat ini, bagaimana 5 hubungan ini antara raja dengan menteri, antara presiden dengan bawahannya, antara majikan dengan bawahannya. Ya, ini hubungan pengertiannya antara itu yang pertama. Kemudian hubungan antara orang tua dengan anak. Kemudian hubungan antara kakak beradik. Kemudian hubungan antara suami dan istri. Kemudian hubungan antara kawan dan sahabat. Kalau yang pertama tadi sebagai atasan dan bawahan, antara raja menteri, presiden dengan menteri, harus dilandasi kebenaran. Kemudian kalau antara orang tua dan anak, harus dilandasi kasih. Yang ketiga,
antara suami dan istri harus dilandasi pembagian tugas yang jelas, supaya tidak saling menyalahkan. Kemudian antara kakak dan adik harus diberikan satu kedudukan. Oh, aku sebagai kakak, kamu sebagai adik. Mana yang mengalah, mana yang atau istilahnya bisa memberikan perlindungan kepada adik. Iya. Kemudian antara kawan dan sahabat harus bisa saling percaya. Kalau tidak percaya, kalau tidak ada kepercayaan, kita tidak punya sahabat, kita tidak punya teman. Ya, Bapak, perbincangan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Halim Tobing membahas tema yaitu Konghucu dan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Kita lanjutkan lagi Bapak perbincangan kita terkait tadi yang saya tanyakan, bagaimana agama Konghucu mengajarkan tentang hubungan manusia untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Bapak tadi sudah menjelaskan ada 5 hubungan ya Bapak ya. Ada raja dan juga menteri, ya, tribusaka, hubungan anak dan orang tua, kemudian ada juga adik kakak, begitu ya Pak ya. Kawan dan sahabat. Nah, silakan dilanjutkan kembali. Ya, itu menjadikan seseorang dalam hidup bersosial masyarakat ini, tribusaka itu harus dipunyai, ya. Sesudah Jung, kemudian 5 hubungan ini juga harus ditepati supaya kita ini dalam hal bersosial masyarakat ini tidak menjadikan kendala. 5 hubungan masyarakat ini di dalam sejarah agama Konghucu itu sudah mulai diterapkan pada zaman Raja Ngisun atau Isun, ya. Itu pada tahun 2255 sampai 2205 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat jadi 4.000 tahun lebih ya Mbak ya sudah gitu. Jadi itulah sebenarnya Nabi Konghucu ini bukan istilahnya itu nabi yang secara mendadak gitu enggak, tapi beliaunya ini adalah yang merangkum dari sekian banyak nabi-nabi purba, itulah yang disusun kembali, dirangkum oleh dia menjadikan satu bentuk kitab suci yang ada di sini maupun kitab suci yang ada saya bawa ini, masih banyak kitab suci yang lain. Itulah yang dirangkum oleh nabi-nabi agung Konghucu. Jadi begitu luhur, begitu kebudayaannya yang begitu tinggi zaman-zaman itu sudah ada, yang mana agama Konghucu ini yang secara universal bisa diterima oleh siapapun mestinya. Iya, begitu ya Bapak ya. Kemudian adakah kutipan ayat dalam kitab agama Konghucu tentang hubungan bermasyarakat Bapak Halim? Waduh, banyak sebetulnya kalau kutipannya ya. Jadi kutipannya di dalam hubungan masyarakat, yang di dalam sini yang mengenai hubungan tribusaka dan itu di dalam Mingcu 7b pasal 8. Kalau di dalam kitab suci saya sini di halaman 302, mungkin kitab suci yang lain mungkin berbeda ya. Jadi coba saya sampaikan aja di dalam Mingcu 7b yang 8. Orang harus mengetahui yang tidak boleh dilakukan, barulah kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang menyangkut masalah tepa salira. Ya. Kemudian yang menyangkut masalah yang lain-lain tentunya juga ada di dalam Sabda Suci halaman 150 di dalam kitab suci saya, yang bunyinya adalah
Sabda suci 15 ayat yang ke-24. Adakah suatu kata yang boleh menjadi pedoman sepanjang hidup? Nabi bersabda, itulah tepa salira. Ya. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi ini paling tidak menjadikan satu sebenarnya di sini nih Mbak, yang di Sabda Suci jilid 15 ini yang ayat yang ke-24. Ketoknya gampang Mbak ini Mbak. Ketoknya gampang. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Ini artinya sangat-sangat luas. Tapi kalau seumpama gini Mbak, Mbaknya ada makanan yang Mbaknya tidak mau, Mbak kasihkan orang lain. Iya. Ini apa yang Mbaknya tidak mau kok dikasihkan ke orang lain. Ini di sini tidak cocok loh Mbak dengan ini. Makanya itu Bapak. Tapi makanan itu bukan berarti misalkan basi atau sudah kadaluarsa, bukan seperti itu maksudnya Bapak. Ya, itu maka itu kadang-kadang di situ orang-orang itu melihat dari sudut pandangnya atau tafsirnya seperti apa. Lah, kalau contohnya itu kita jangan sampai mengatakan segala sesuatu itu yang menyinggung perasaan orang lain, atau jangan sampai kita menyakiti orang lain. Disinilah yang tertulis di sini. Ya. Kalau secara realnya bagaimana Bapak, yang Bapak tadi sampaikan bahwa apa yang tidak saya sukai itu tidak boleh diberikan kepada orang. Nah maksud saya begini, kadang-kadang makanan itu kan, misalkan contohnya tadi Bapak mencontohkan makanan ya Pak ya. Kalau makanan itu yang tidak saya suka itu bukan berarti tidak enak atau basi atau kadaluarsa, tapi memang saya ingin memberikan itu, tapi memang saya tidak suka, begitu loh Bapak. Nah, maka itu bagaimana? Itu persepsinya kan beda. Iya. Tapi makanan ini kan masih layak. Iya, layak. Masih layak. Layak, iya. Lah, kalau masih layak, oke. Lah, kalau itu contohnya makanan. Iya. Kalau kata-kata ini layak enggak? Aku ngomong ini layak enggak bagi orang lain? Iya. Lah, misalnya saya memarahi orang ini, kue tak mau marahi, aku layak enggak ngomong dengan kata-kata yang ini? Layak. Kalau enggak layak ya jangan. Termasuk makanan. Kalau makanan enggak layak ya jangan. Tetapi kalau layak itu memang enggak layak untuk dimakan, istilahnya sudah basi ya, pasti ya jangan. Betul. Ya. Nah, itulah yang memberikan pengertiannya. Sebetulnya kata-katanya sederhana, tapi mempunyai makna yang arti yang mendalam sekali. Iya, betul. Bapak. Iya, jadi tergantung itu tadi ya, sudut pandang yang dikatakan Bapak Halim tadi. Begitu Bapak ya, terkait kutipan-kutipan ayat. Apakah ada lagi Bapak kutipan ayatnya? Oh, masih banyak Mbak kalau mau Mbak ya. Jadi sebetulnya di dalam agama Konghucu ini seneng kalau saya Mbaknya tanya soal ayat-ayat lagi. Ini ada Sabda Suci 12:1 ini di halaman 119. Soalnya punya kitab suci saya ini beda dengan orang-orang lain, jadi kadang-kadang tidak sama halamannya ya. Ayat yang lain, sebentar, 119. Jadi di dalam Sabda Suci jilid 12 ayat yang ke-1. Saya bacakan langsung aja Mbak ya. Para pemirsa juga yang saya hormati. Yan Yuan bertanya tentang cinta kasih. Nabi menjawab, mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan, itulah cinta kasih. Bila suatu hari dapat mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan, dunia akan kembali kepada cinta kasih. Cinta kasih itu bergantung kepada usaha diri sendiri. Dapatkah bergantung pada orang lain? Kemudian Yan Yuan bertanya, mohon penjelasannya tentang pelaksanaannya. Nabi bersabda, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Kemudian butir ketiga, sekalipun tidak cakap,
akan berusaha melaksanakan kata-kata guru. Lah, inilah salah satu dari ayat sabda suci dari Sesu yang mengatakan, banyak sekali mungkin di pasaran yang tertulis tidak dilihat, ya, tidak dibicarakan, tidak didengar, tidak dilakukan. Ya, itu mbaknya mungkin kalau ke Thailand ada patung-patung yang seperti itu. Di Bali juga ada. Ya, ya, itulah mungkin bentuk-bentuk dari perwujudan dari itu, Mbak. Baik. Masih ada yang masih mau ayat yang lain atau sudah cukup? Boleh, kalau Bapak berkenan, boleh lagi atau memang sudah cukup? Terserah, tinggal lihat waktunya aja itu. Baik. Saya tanya saja ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Siap, monggo. Ya, tadi saya rasa sudah cukup untuk ayat-ayatnya tadi, bahwa kehidupan bermasyarakat itu intinya kita harus setia dan tepas selera gitu. Nah, ya, itu ya, kata kunci, Mbak. Kata kuncinya, Bapak. Kata kunci sebetulnya. Baik, Bapak. Kemudian begini, Bapak, untuk membina sebuah hubungan bermasyarakat gitu ya, ada jenisnya itu ada 5, Bapak ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan pertama hubungan antara orang tua dan anak, atasan dan bawahan, suami dan istri, hubungan antara yang tua dan muda, dan kawan dan sahabat. Tapi ini nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, Bapak ya. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan tentunya Bapak Halim Tobing, Ketua Majelis Agama Konghucu. Bapak, tidak terasa hampir pukul 8 malam kita menemani pemirsa Dhamma TV untuk memberikan pencerahan terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu Konghucu dan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Bapak, tadi sempat terpotong, saya ingin bertanya, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait 5 jenis hubungan kemasyarakatan. Di antaranya pertama hubungan antara orang tua dan anak, hubungan atasan dan bawahan, kemudian hubungan suami dan istri, keempat hubungan antara yang tua dan muda, yang kelima adalah hubungan antara kawan dan sahabat. Nah, ini bagaimana Bapak membangun suatu hubungan tersebut agar seimbang, jadi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama begitu, dan manusia dengan makhluk lain seperti tumbuhan dan juga hewan, sehingga terciptanya kehidupan yang harmoni begitu, cinta kasih dan juga damai sejahtera ini dapat terwujud, Bapak Halim Tobing. Tentunya untuk supaya 5 hubungan tadi itu bisa harmonis, harus kembali kepada kita sendiri, ya. Jadi kita hidup ini juga bisa sebagai atasan, bisa juga sebagai bawahan. Sejauh mana kita menempatkan diri. Kita bisa hidup sebagai ayah. Pertama dulu kita hidup sebagai anak. Kemudian kita juga bisa hidup sebagai kakak, bisa hidup sebagai adik. Mbaknya juga bisa hidup sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Bagaimana kita menempatkan diri? Bagaimana kita istilahnya itu meneliti hakikat tiap perkara untuk menempatkan diri kita sesuai dengan keadaan porsi kita sebagai apa? Sebagai anak, orang tua, istri, suami, atasan atau bawahan. Kalau kita dengan pengertian yang akal sehat, dingin, bisa menempatkan diri pada posisi yang mana, ini tentunya semua hubungan itu akan menjadi harmonis. Kalau kita saya sebagai seorang suami, tapi mentang-mentang aku sing golek cari duit, aku mau berbuat apa sama istri saya enakku dewi, sampai saya pukul main tangan, kan ya tidak menempatkan diri saya sebagai seorang suami. Ya, ada kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, ada kemuliaan yang diberikan oleh warga setangga, lingkungan kita. Kemuliaan yang diberikan oleh Dian ini seperti apa? Kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang, oh aku
aku sekarang jadi wali kota. Kemuliaan karena pemberian. Tetapi kalau kemuliaan karena dari Tuhan, ini harus kita bina. Ya, ini ada nanti di ayatnya juga ada. Jadi itulah kita harus iling, kita harus mawas diri, kita harus satya tadi itu. Kita harus satya dan tepasalira. Tepasalira itu luas Mbak artinya Mbak. Sangat-sangat luas. Tepasalira itu paling apa ya? Itu salah satu pedoman hidup dalam umat yang beragama Konghucu ini, satya dan tepasalira. Dah, titik. Kalau bisa membawa satya dan tepasalira ini insyadien, ya, 5 hubungan tadi itu akan harmonis. Baik, semoga kita bisa menerapkan semuanya Bapak ya, ya. Menjadi jadi sederhana, sederhana sebetulnya. Sebetulnya hidup ini sederhana Pak. Kadang-kadang manusia yang membuat rumit, manusia sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang kita punya keinginan yang sifatnya itu nggak mungkin terjangkau. Ya, ojo mikir seperti itu. Ini kadang-kadang kita malah menjadi pusing sendiri. Jadi sesuai dengan program kita Bapak ya, manage your mind. Itulah. Manage sebuah pikiran ya. Ya. Baik Bapak, kemudian adakah latar belakang sejarah kapan 5 jenis hubungan masyarakat atau 5 hubungan dalam jalan suci mulai diterapkan dalam agama-agama Konghucu? Ada Mbak, jadi ini sudah diterapkan oleh Raja Anggisun pada 2205 sebelum Masehi. Di dalam sistem pemerintahan Raja Anggisun itu sudah ada yaitu dipelajari tentang hukum, tentang cara bertani, tentang hukum perkawinan, itu sudah sejak 2000 tahun yang lebih itu sudah ada. Jadi sudah sebelum Masehi. Begitu ya Pak ya, kalau di ajaran agama Konghucu sudah dijelaskan itu semuanya Bapak ya, untuk kehidupan kemasyarakatan. Sejak 2953 itu yang tercatat di dalam sejarah. Kemudian yang menyangkut masalah 5 hubungan ulun tadi itu, yaitu di zaman waktu itu Raja Anggisut, atau di 2205 sebelum Masehi itu. Begitu Bapak ya. Kemudian apakah kelima hubungan kemanusiaan dalam kemasyarakatan ini merupakan prinsip atau pegangan dalam bersosialisasi menurut agama Konghucu? Ini apakah pegangan begitu Bapak? Iyalah. Mutlak itu. Jadi satya, tepasalira itu akan mencakup hubungan di dalamnya termaktub hubungan yang 5 hubungan tadi itu. Jadi merupakan pegangan yang harus dipegang dalam agama Konghucu. Kemudian Bapak, kalau dalam agama Konghucu ini kan tadi Bapak menyebutkan 5 ajaran tersebut, salah satunya adalah dengan kawan, dengan saudara, begitu ya Bapak ya. Nah, apakah dalam 5 hubungan tadi, nah apakah dalam ajaran agama Konghucu ini juga ada kegiatan-kegiatan sosial begitu untuk masyarakat khususnya? Untuk kegiatan sosial termasuk yang tadi saya sebutkan di sembahyang rebutan tadi itu, pada saat itu dari pihak kelenteng Ing Ankeong atau umat Konghucu secara umat, kalau yang di Ing Ankeong ini kan ada 3 ya, jadi ada Buddha, ada Konghucu, ada Tao. Ini bersama-sama memberikan istilahnya itu zakat kepada yang kurang mampu, beras. Kalau zaman dulu sebelum pandemi itu sampai membungkus 2.000 sampai 3.000 bungkus itu kita berikan kepada warga sekitar. Itu dalam arti bentuk kepedulian, bentuk kemanusiaan kepada sesama. Jadi sering dilakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu Bapak ya. Salah satunya dengan sembahyang rebutan tadi. Iya, pada timingnya hari itu. Pada hari itu. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain Bapak dalam bersosialisasi dan juga bermasyarakat, terutama untuk agama Konghucu ini? Bersosialisasi dan bermasyarakat tentunya kita melalui FKUB yang istilahnya ditaungi oleh pemerintah, itu ada. Kemudian FKAUB
Yeah. Forum komunikasi antar umat beragama juga ada, tumbuh di Malang juga. Kemudian juga ada PAUB, Perempuan Antar Umat Beragama. Yeah. Jadi itu juga ada. Kemudian juga ada istilahnya itu yang kegiatan sosial ini nanti entah sebut kegiatan sosial atau apa ya. Karena tempo hari pandemi sehingga tidak ada satu kegiatan yang sifatnya itu baik tatap muka, maka itu nanti tanggal 10 Desember 2023 ini Kelenteng Ingan Keong akan mengundang umat Konghucu yang ada di seluruh Jawa Timur untuk melakukan kebaktian bersama. Yeah. Tanggal 10 Desember. 10 Desember kegiatannya apa saja itu, Pak? Nah, jadi yang pertama adalah jam 10 pagi itu ada kebaktian bersama. Setelah selesai ada makan siang, kemudian dilanjutkan dengan, jadi di dalam agama Konghucu itu ada satu pengertiannya kitab Kejadian Alam Semesta ini. Yeah. Ini buku namanya Kitab Suci Yaking atau I Ching. Ini bisa melihat Pakce. Pakce ini 8 diagram yang menyatakan nanti di tahun 2024 ini, tahun kalau tidak salah, sorry saya lupa, Macan Kayu kalau tidak salah, 2024 ya. Ini seperti apa prediksinya itu nanti bisa dilihat di sini. Oh, baik, nah, Bapak. itu nanti akan diadakan pelajaran atau kegiatan mempelajari Pakce ini setelah istirahat makan siang. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya. Terakhir Bapak, silahkan kepada pemirsa Dhamma TV untuk memberikan harapan-harapan motivasi terkait tema kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Ya, okelah. Para pemirsa yang saya hormati dan saya kasihi, saya cintai. Melalui kesempatan singkat ini, mudah-mudahan kita selalu diberi pikiran yang jernih, yang tulus, tanpa terbebani pikiran apapun, baik itu yang jahat atau sirik atau yang sejenisnya. Karena dengan pola pikir yang jernih, dengan tulus, kita ini akan jernih pola pikirnya, sehingga memandang segala sesuatunya itu tentunya jernih juga. Dengan pola pikir yang jernih, ketulusan ada, pikirannya dingin, hidup ini akan menjadi lebih tentram, akan menjadi lebih tenang. Tidak ada terbebani pikiran yang nantinya akan membuat kita mungkin menjadi susah atau kebeban pikiran. Iya. Laksanakan, kita punya hobi apa? Bercocok tanam, tanamlah. Jadi menyatu dengan alam. Ya. Baik. Kita juga perlu, bagi siapapun perlu bersosialisasi dengan siapapun, dilaksanakan. Baik. Ya, Luar biasa sekali. mungkin saya bawakan sedikit kesimpulan untuk pertemuan malam hari ini. Kiranya nanti apa sih tentang ajaran agama Konghucu secara keseluruhan, ya. Jadi saya sebutkan saja, ajaran agama Konghucu ialah jalan suci yang diajarkan untuk menegakkan firman Tuhan, untuk mengemilangkan kebaikan, mengamalkannya dengan semangat yang senantiasa dalam pikiran segar, sehingga bisa mencapai puncak baik, beroleh jalinan yang indah kepada Dien yang ada di atas, maupun kepada sesama, termasuk kepada semua makhluk maupun tanaman atau hewan,
dan semua lingkungannya. Dengan begitu kita akan memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, baik lahir, batin, moral, spiritual, kini, dan selama-lamanya, baik di dunia ini maupun nanti setelah kita bisa menyatu kembali dengan Dian yang Maha Kuasa. Itulah kiranya harapan saya menjadi umat apapun bisa menerapkan pola-pola membina diri menempuh jalan suci. Sekian, Witik Tong Dian. Terima kasih Bapak Halim Tobing, luar biasa sekali untuk pencerahan dan wawasannya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu Konghucu dan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Semoga semuanya Bapak ya, manusia yang ada di dunia ini bisa setia dan tepa salira. Terima kasih Bapak Halim Tobing. Sama-sama, sehat selalu. Sama-sama sehat. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Halim Tobing, Ketua Majelis Agama Konghucu, dengan tema pada malam hari ini yaitu Konghucu dan ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Saksikan selalu program acara Manage Your Man setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.